Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi amarna bisiyam wal qiyam walladzi anzala ala abdihi al-Qur'an tibyanan likulli syai'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala alaihi salatu wa salam kama jaa fi sahih Muslim, as-salawatul khamsu wal jum'ah ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffirat ma bainahunna idza ijtanaba al-kaba'ir. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pagi hari ini setelah kita sholat subuh berjamaah, sholat yang oleh Rasulullah SAW disebutkan, disaksikan oleh para malaikat pagi dan petang, seperti yang disebutkan dalam hadis Imam Tirmidzi. Lalu kemudian kita duduk mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Salam barakatuh. Dan semoga kita sampai waktu syuruk nanti. Lalu kemudian kita lanjutkan dengan 2 rakaat. Semoga dari situ Allah berikan kita pahala haji dan umrah secara sempurna. Amin. Dan Rasulullah SAW mendoakan umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Salah satu wujud keberkahan yang Allah berikan kepada kita yaitu salat subuh berjamaah. Kemudian kita isi setelah itu dengan kebaikan. Dan semoga kita semua dicatat di sisi Allah sebagai kumpulan orang-orang baik. Amin. Bapak Ibu sekalian, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataif Al-Ma'arif, beliau meriwayatkan tentang perilaku para salaf, para sahabat, para tabi'in, khususnya ketika menjelang Ramadan. Kanu yad'una Allah sittata ashhur ayyamibahum Ramadan. Dahulu mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan supaya nyampe ke bulan Ramadan. Jadi kita bisa bayangkan 6 bulan sebelum Ramadan para sahabat itu udah minta kepada Allah supaya ketemu sama Ramadan. Ini beda sama orang kita. Orang kita sekarang mau ngeh sama Ramadan biasanya kapan? Di bulan Rajab biasanya. Itu terbukti di sebagian medsos itu ada yang share 60 hari menjelang Ramadan. Berarti kan 2 bulan sebelumnya bulan Rajab. Ya, itu masih mending daripada tidak sama sekali. Lalu kata Imam Ibnu Rajab lagi, wa kanu yad'ullah, lalu mereka pun berdoa lagi sittatu ashhur, 6 bulan lamanya, ayyataqabbala minhu, supaya Allah terima Ramadan sebelumnya. Jadi Ramadan menjadi fokus aktivitas mereka. 6 bulan sebelumnya mereka berdoa supaya ketemu Ramadan. Lalu kemudian 6 bulan setelahnya mereka berdoa lagi supaya Ramadannya Allah terima. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat secara utuh selama 12 bulan, syariat saum itu sebenarnya bukan hanya Ramadan. Ada 7 bulan yang mendapatkan stressing khusus untuk berpuasa, yaitu 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan haram, kemudian bulan Ramadan, lalu bulan Syawal, lalu kemudian bulan Sya'ban. Di total 7. Dari mana dalilnya? Banyak. Yang pertama yang disebutkan dalam hadis Imam Abu Dawud dengan sanad yang jayyid, kata Syekh Said Sabit,
datang seorang laki-laki bernama Mujibah al-Bahili. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, ata'arifuni?" Wahai Rasul, apakah engkau masih kenal denganku, masih ingat anak saya enggak? Jawaban Rasul, "Man anta?" Kamu siapa? Pertanyaan ini bukan berarti Rasulullah berlupa, bukan. Karena si orang tadi, si pemuda tadi, secara fisik penampilannya berubah. Istilah kita pangling. Maka Rasul bertanya, "Man anta?" Kamu siapa? Maka dia menjawab, "Ana al-Bahil alladhi faraqtuka fi ardil awwal." Yang pernah berjumpa denganmu lalu kita berpisah tahun kemarin. Jadi udah setahun udah ketemu. Nah, barulah Rasul mengatakan, "Ma ghayyaraka?" Apa yang bikin penampilanmu berubah? Jadi ada perubahan secara penampilan. "Wa kunta hasanul hay'ah." Dulu kamu itu enak dilihat. Hasan itu bagus, hay'ah itu penampilan atau bentuk. Jadi dulu itu kamu enak dilihat, cakep bersih. Kenapa jadi begini? Jawaban dia adalah, "Ma'akaltu illa bilail mundu faratu." Saya tidak pernah makan kecuali di malam hari semenjak berpisah denganmu. Berarti ngapain? Puasa. Puasa. Gak pernah makan kecuali malam. Nanti kan dia puasa semenjak berpisah denganmu. Berarti 1 tahun. Dia berpuasanya full 1 tahun. Yang dalam istilah para fuqaha ini puasa dahar. Puasa dahar. Bukan puasa dahar. Dahar kan makan dulu. Puasa dahar. Nah, dari sini Rasul berkata kepada dia, "Lima adzabta nafsaka." Kenapa engkau siksa dirimu sendiri? Kalimat ini, "lima adzabta nafsaka." Kenapa engkau siksa dirimu sendiri? Itu oleh para ahli fikih dikomentari sebagai dalil makruhnya berpuasa full sepanjang tahun tanpa libur. Ya, sebagian fuqaha, enggak semua. Sementara sebagian lain mengatakan puasa dahar itu dibolehkan bagi yang punya kekuatan fisik, seperti pendapat di Imam Nawawi. Bahkan sebagian guru dari Imam Syafi'i seperti Imam Waqi, beliau juga melakukan puasa dahar. Namun menjadi makruh kalau melemahkan badan. Lalu kemudian kata Rasul kepada pemuda tadi, setelah mengatakan lima adzabta nafsaka, kenapa engkau siksa dirimu sendiri? Kata Rasul kepada pemuda itu, "Wa in kunta labudda fa'ila." Kalau engkau memang pengen banget berpuasa, maka sum fi syahri sabr. Berpuasalah kamu di bulan kesabaran. Nah, ini nama lain dari bulan Ramadan, syahrus sabr, bulan kesabaran. Lalu si pemuda ini minta tambah. Karena biasa 12 bulan, lalu hanya dikasih cuma 1 bulan Ramadan doang, syahrul sabr. Maka dia merasa perlu lagi tambahan, dan dia berkata, "Zidni ya Rasul inda biquwah." Tambahin lagi wahai Rasul, saya masih kuat. Maka Nabi pun menambahkan masing-masing 11 bulan tadi, sisanya 1 hari, 1 hari, 1 hari, itu tambahan. Lalu dia berkata lagi, "Zidni inda biquwah." Tambahin lagi, saya masih kuat. Maka Rasul pun nambahin 2 hari, 2 hari, 2 hari, 2 hari. Lagi-lagi si pemuda ini minta, "Zidni inda biquwah." Tambahin lagi, saya masih kuat. Maka Rasul mengatakan 3 kalinya, "Sum fi ashhuril hurum thumma truk." Berpuasalah kamu di bulan-bulan haram, lalu tinggalkanlah. Apa maksud dari berpuasalah di bulan haram? Sunnah. Kalimat lalu tinggalkanlah itu menunjukkan berpuasa di bulan haram itu tidak wajib. Baik, apa bulan haram? Disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, "As-sanatu 12 syahran." Setahun ada 12 bulan, minha arba'atul hurum, dari 12 itu ada 4-nya yang bernama bulan-bulan haram. 4 bulan-bulan haram. Wa salasu mutawaliyat, dari 4 bulan ini 3 bulannya berturut-turut. Dari 4 bulan 3 bulannya berturut-turut. Apa itu? Dzulqa'dah, Zulhijjah, wal Muharram. Ini 3 berturut-turut. Apa yang keempat? Wa Rajab, Mudarul ladzi baina Jumadai wa Sya'ban, dan bulan Rajab yang keadaannya terjepit di antara 2 Jumadil dan Sya'ban. Nah, jemaah sekalian, hadis tadi, ya, kisah dialog tadi itu mengumpulkan berapa? 5 bulan berarti yang dianjurkan berpuasa. Pertama bulan Ramadan, syahrul sabri tadi.
Terus yang kedua 4 bulan haram, total 5 bulan. Ini mendapatkan spesifik khusus untuk berpuasa. Khusus untuk Ramadan dia wajib, untuk yang Ashhurul Hurum dia sunnah secara global. Oleh karena itu ketika ada saudara kita berpuasa di bulan Rajab, kapanpun 1, 2, 3 dan seterusnya, itu sunnah menurut jumhur kecuali mazhab Hambali. Dari 4 fuqaha, para a'imatuddin, para imam-imam kita, ya baik mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali, dari 4 itu 3 mengatakan sunnah, 1 mengatakan makruh. Dari mana dalil yang mengatakan sunnah selain hadis tadi? Yaitu hadis Sahih Muslim dari Sa'id bin Jubair ketika beliau bertanya kepada Ibnu Abbas tentang apa perilaku Rasulullah alaihi salatu wasallam di bulan Rajab, di bulan lalu, sedangkan Sya'ban. Nabi pun menjawab, Ibnu Abbas pun menjawab, kana yasum hatta nakul la yuftir. Rasulullah berpuasa di bulan Rajab sampai-sampai kami mengatakan dia tidak pernah meninggalkannya. Rasul tidak pernah meninggalkannya. Wa kana yuftir hatta nakul la yasum. Rasul juga pernah tidak puasa Rajab, pernah juga tak puasa Rajab sampai-sampai kami mengatakan dia memang tidak melakukannya. Nah, dari sini kata Imam Nawawi bahwasanya kesunahan puasa Rajab itu ada dengan tingkat keutamaan yang sama dengan di puasa di bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena itu berlebihan, dan ini pernah saya lihat ada sebuah video di TikTok seorang wanita mungkin ya usia 20-an atau ABG yang mengatakan Rasul tidak pernah berpuasa di bulan Rajab, maka jangan berpuasa di bulan Rajab. Ini berlebihan. Ya, saya nggak bilang keterlaluan, tapi berlebihan. Kenapa? Karena bertentangan dengan sunnah, dengan hadis sahih yang tadi sudah saya sebutkan, baik yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Muslim, dan juga para fuqaha kita yang 4, khususnya yang 3, kecuali mazhab Hambali yang mengatakan makruh. Betul ada yang bilang makruh seperti mazhab Hambali dan juga para sahabat yaitu Umar bin Khattab dan Ibnu Umar. Baik. Kemudian apa yang 2 lagi? Kan tadi kan 7 bulan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab dan Ramadan. Apa yang 2 lagi bulan ini? Sya'ban. Ya, Sya'ban ini mendapatkan bila spesial khusus. Dalam hadis riwayat Imam Nasa'i yang disahihkan oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud, Rasul mengatakan Sya'ban yaqfalun nas anhu, bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak orang lupakan, yang banyak orang lalaikan. Karena kebanyakan kaum muslimin di masa itu lebih engahnya dengan Rajab, karena Rajab itu bulan mereka banyak beribadah saat itu tuh bulan libur perang. Kenapa disebut bulan haram tadi itu? Yang 4 bulan tadi itu bulan di mana keharuman berperang diharamkan di 4 bulan itu di masa lalu. Kemudian keharuman berperang itu telah Allah anulir dengan turunnya surat At-Taubah ayat 36, wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Ini dikatakan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, larangan berperang di bulan-bulan haram sudah mansukh, sudah direvisi, sudah dihapuskan dengan turunnya At-Taubah ayat 36, perangilah orang musyrik seluruhnya sebagaimana dulu mereka memerangimu seluruhnya. Nah, dengan turunnya ayat itu larangan tersebut sudah tak berlaku. Begitu. Nah, jadi disebut bulan haram karena itu. Nah, di bulan Rajab mereka dulu itu nggak mau perang. Perang apa? Perang antar suku, perang antar kabilah yang menjadi kebiasaan orang-orang Arab pada masa itu. Nah, sehingga mereka engahnya sama bulan Rajab dan juga sama bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan bukan hanya dimuliakan di masa Islam. Dalam tafsir Al-Qurtubi ketika menjelaskan kalimat khususnya Al-Baqarah 183 yang sama-sama sudah kita hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Khususnya ketika Imam Al-Qurtubi menjelaskan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan sebelum kalian. Lalu kata Al-Qurtubi, dulu Ramadan memang pernah diwajibkan sebelum masa Rasulullah alaihi salatu wasallam dilahirkan. Ramadan pernah Allah wajibkan kepada ahlul kitabain,
maksudnya ahlu kitab lain, Yahudi, Nasrani juga punya kewajiban yang sama. Berapa lama? Sama 30 hari juga. Tapi kemudian oleh mereka ditambah menjadi 40 hari, jadi oleh mereka diubah. Mereka suka mengubah. Lalu para pendeta mereka menganggap kayaknya kalau 40 hari kurang kurang seret begitu, kurang mantap, mereka nambah lagi menjadi 50 hari. Dan secara momen pun puasa Ramadan oleh mereka dipindahin ke musim dingin. Ramadan diambil dari kata armidoh, ar-romdoh yang artinya panas. Jadi mereka tuh nggak mau berpuasa di bulan panas, dipindahin ke musim dingin. Ada dua yang mereka ubah. Seperti yang diceritakan oleh Al-Qurtubi. Yang pertama yaitu jumlah harinya yang 30 mereka tambah menjadi 50. Yang kedua, momennya yang tadinya bulan puasa Ramadan di bulan Ramadan oleh mereka dipindahin ke bulan yang lain. Ini rinciannya dalam tafsir Al-Qurtubi. Jadi wajar Rasul katakan bulan Sya'ban itu banyak orang lupakan karena orang itu ngehnya sama Rajab dan Ramadannya. Itu sudah terjadi sejak masa lalu. Lalu kata Rasul, fihi yurfa'u a'malul ibad. Padahal di bulan Sya'ban amal manusia sedang diangkat. Amal kita baik buruk dan baiknya, amal soleh dan amal jahatnya, amal ibadah atau amal lalainya, itu rekapitulasinya di bulan Sya'ban. Tahunan di bulan Sya'ban. Tapi apakah Sya'ban tengah atau akhir atau awal enggak disebut dalam hadis tersebut. Pokoknya di bulan Sya'ban. Adapun rekapitulasi amal kita pekanan itu Senin dan Kamis. Senin dan Kamis itu masa-masa di mana amal kita diangkat. Seperti dalam hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim. Lalu kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, wa inni uhibbu idza rufi'a amali wa inni shaim. Itulah kenapa aku suka ketika amalku sedang diangkat bertepatan aku sedang berpuasa. Itulah alasan kenapa Rasul sering berpuasa di bulan Sya'ban atau sering berpuasa di hari Senin dan Kamis, karena itulah hari di mana momen amal manusia sedang diangkat dan dia suka pas banget diangkat, catatannya lagi bagus, sedang saum, sedang berpuasa. Itu di bulan Sya'ban. Hanya saja para fuqaha berbeda pandangan khusus di bulan Sya'ban ini. Setelah 15 Sya'ban, apakah masih dianjurkan puasa atau tidak? Karena Rasul mengatakan, idza ja'aka min nisfi Sya'ban fa amsiku bis-shaum. Jika datang kepadamu nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban, berarti tanggal 16, 17 dan seterusnya. Jika datang kepadamu ya nisfu Sya'ban, maka fa amsiku bisiyam atau fa amsiku bis-shaum. Tahanlah olehmu dari berpuasa. Jadi seakan-akan lewat hadis ini kita dilarang berpuasa setelah 15 Sya'ban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Namun kata Imam Ahmad sendiri ini hadis statusnya munkar. Ali Al-Madini mengatakan munkar, Yahya bin Ma'in mengatakan munkar. Artinya para masyayikh mereka, para a'immatul hadis, para pemimpin-pemimpin imam-imam ilmu hadis di masa terdahulu mendhaifkan hadis tadi. Walaupun Imam Tirmidzi kemudian di masa kemudian setelah mereka mengatakan itu hadis sahih. Ya, termasuk ulama kontemporer Syekh Al-Albani pun juga mengatakan sahih itu hadis. Nah, kenapa ada yang bilang dhaif bahkan munkar? Hadis munkar itu hadis yang dhaifannya tingkat nomor 3. Pertama maudhu, palsu. Yang kedua matruk, semi palsu. Yang ketiga mungkar. Apa mungkar? Ini mungkar bukan definisi mungkar ala maksiat, ini kemungkaran, bukan itu. Bukan mungkar definisi itu, bukan. Maksudnya mungkar adalah hadis ini si perawinya ada yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang kalah fiqh, kalah kredibel oleh hadis yang lain yang lebih kuat. Contoh hadis ini. Hadis ini menceritakan bahwa apa tadi? Jangan puasa setelah 15 Sya'ban kan begitu. Tapi ada hadis lain yang sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis sahih Muslim jelas lebih kuat dibanding hadis tadi. Yang menceritakan dengan kalimat yang mirip dengan puasa Rajab tadi, kana yasum hatta naqul la yuftir wa kana yuftir hatta naqul la yasum.
Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban terus-terusan hingga sampai kami mengatakan dia tidak pernah meninggalkannya. Nah, bertentangan dengan hadis ini sehingga kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali yang lebih kuat adalah bahwa hadis tersebut adalah dhaif, alias tidak bisa dijadikan hujah. Sehingga silakan bagi yang pengen puasa terus-terusan di bulan Sya'ban, baik yang selang-seling atau yang sepekan atau yang mana terserah. Itu bebas saja, tidak ada hari-hari yang spesifiknya. Baik, ini secara khusus di bulan Sya'ban. Sya'ban sendiri diambil dari kata tasya'aba. Apa tasya'aba? Tafriqan. Tafriqan artinya berpencar-pencar. Syu'ab dalam bahasa Arab artinya cabang. Ada kitab berjudul Syu'abul Iman, cabang-cabang keimanan. Kenapa? Ada apa dengan bulan Sya'ban sehingga disebut tasya'aba atau Sya'ban tadi? Karena orang Arab terdahulu itu punya kebiasaan mereka berpencar-pencar nyari persediaan air untuk persiapan musim bulan Ramadan yang panas. Ramadan kan selalu panas. Nah, supaya airnya cukup, mereka mencari air tersebut bukan di bulan Ramadannya, tapi di bulan Sya'bannya. Mereka berpencar-pencar nyari sumber air. Nah, gara-gara itu dinamakan Sya'ban. Ini versi pertama Imam Ibnu Manzur dalam kitab Lisanul Arab. Versi yang kedua, Syekh Amr Khalid. Beliau mengatakan disebut Sya'ban karena ketika di bulan Rajab mereka pada lockdown di rumah ibaratnya. Karena mereka kan nggak mau perang. Ingat yang tadi, musim nggak boleh perang di bulan Rajab di masa itu. Mereka di rumah nggak kemana-mana. Begitu Sya'ban kayak kebuka begitu, mereka langsung keluar lagi. Disebut Sya'ban, berpencar. Ini versi kedua tentang sejarah penamaan bulan Sya'ban. Baik, itu 6 bulan. Bulan yang ketujuh yang mendapatkan anjuran dorongan untuk berpuasa adalah yaitu bulan habis Lebaran atau setelah Ramadan, bulan Syawal. Syawal diambil dari kata syala yashulu syawlan syawal yang artinya berjalan cepat, ya, berlari. Kalau sa'i kan berjalan agak cepat sa'i. Kalau Syawal lebih cepat lagi. Maka harusnya di bulan Syawal ibadah kita harusnya lebih kencang harusnya. Tapi yang udah bulan Syawal pada ngedrop. Ya kan? Masjid ramai kembali seperti normal. Jadi normalnya sepi masjid itu. Kalau ramai berarti di luar normal tuh. Baik. Rasul mengatakan dalam hadis Sahih Muslim, man shoma Ramadan thumma atba'ahu bi sittati ayyamin Syawal kana kasiyamid dahri. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian di situ Rasul pakai kata kemudian ada jeda. Jadi enggak langsung. Habis Ramadan besok langsung puasa enggak boleh, terlarang. Kata thumma kemudian menunjukkan ada jeda. Kemudian disusul dengan 6 hari Syawal, maka dia bagaikan puasa sepanjang tahun, setahun penuh. Gimana ngitungnya? 6 hari Syawal, Ramadan dihitung seperti setahun. Rasul mengatakan dalam hadis Bukhari, wal hasanatu bil asyri amsalihha. Satu kali kita bikin kebaikan, Allah lipatkan menjadi 10 kali. 1 menjadi 10. Maka ketika 6 hari Syawal digabung dengan Ramadan yang 30, total 36 kali 10, 360. Itulah yang dimaksud dengan seperti setahun penuh. Ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar. Baik, jemaah sekalian, a'azzallahu wa iyyakum, itu tentang puasa Syawal. Walaupun nanti jangan kaget kalau kita dapat broadcast di WA di mana puasa Syawal makruh. Adakah yang mengatakan makruh? Ada. Imam Malik mengatakan tidak ada puasa Syawal. Baik berturut-turut atau longkap-longkap sama bagi beliau itu makruh. Apa alasannya? Aku tidak pernah menjumpai di Madinah orang soleh dan alimnya yang melakukan puasa Syawal. Ini Imam Malik. Ya, adapun Abu Hanifah mengatakan makruh kalau berturut-turut, namun kalau tidak berturut-turut tidak apa-apa. Sementara Syafi'i dan Ahmad mengatakan mau berturut-turut mau tidak berturut-turut, puasa Syawal itu sunnah dan lebih utama berturut-turut. Namun kalau di Indonesia kayaknya berturut-turut susah. Karena hari kedua Ramadan semua pada ngider ke rumah saudara, rengginan nungguin. Ya kan? Mau puasa disediain, bang beli makannya, kalau puasa gimana. Ya udah, menyenangkan hati tuan rumah itu juga ibadah. Karena mereka udah capek-capek masak buat kita saudaranya yang datang dari jauh.
kitanya malah puasa. Jadi nggak ada masalah, kita nanti aja setelah selesai semua urusan ngider kampung atau saudara kita, setelah itu baru kita berpuasa syawal. Silahkan. Nah, pendapat yang lebih kuat antara yang bilang makruh dan sunnah tentang masalah puasa syawal adalah sunnah berdasarkan hadis tadi. Oh, kenapa Imam Malik mengatakan makruh? Dikomentari oleh Imam Ibnu Abdul Bar. Imam Ibnu Abdul Bar ini ulama bermazhab Maliki padahal, tapi dia mengkoreksi imamnya sendiri dengan mengatakan bisa jadi Imam Malik mengatakan makruh karena dia belum mendapatkan hadisnya. Hadis yang tadi loh, mungkin dia belum mendapatkan. Loh, mana bisa kok? Bisa Imam Malik nggak dapat hadisnya? Bukankah dia imam ahli hadis? Penyusun kitab Al-Muwatta, ya sangat mungkin. Kenapa? Karena begini, Imam Malik rahimahullah sejak dia lahir hingga sampai meninggal nggak pernah keluar kota Madinah. Baik belajar dan mengajar nggak pernah keluar kota Madinah kecuali kalau lagi haji aja dia ke Mekah. Maka dia dijuluki Imam Darul Hijrah, imam di negeri hijrah yaitu Madinah. Sehingga sangat mungkin ada hadis-hadis Rasul yang dibawa oleh para sahabat, dan para sahabat hidupnya bukan hanya di Madinah. Para sahabat hidupnya hingga sampai di Syam, ya, bahkan hingga sampai ke Cina segala, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi ingat, Sa'ad bin Abi Waqqas nggak meninggal di Cina, tetap dia meninggalnya pas pulang. Kan ada berita Sa'ad bin Abi Waqqas dikubur di Cina, nggak pernah ke Cina aja betul. Ya, tetapi dia wafat di Cina enggak. Dia tetap wafatnya di perbatasan antara Mekah dan luar Mekah. Baik, lalu kemudian jemaah sekalian, azallahu iyyakum, puasa Syawal ini baru dikatakan dia mendapatkan seperti puasa setahun penuh kalau apa? Kalau Ramadannya tuntas. Ramadannya tuntas. Dari situlah kenapa para fuqaha mengatakan buat orang-orang yang ada hutang puasa Ramadan, ketika dia ingin puasa Syawal, lebih afdal dia tuntaskan puasa Ramadannya dulu, supaya dia mendapatkan genap 36 hari yang dengan demikian disebut dengan kana kasiyamidar. Ini kalau kita bicara afdal. Tapi kalau kita bicara boleh, sekedar boleh, boleh-boleh saja dia shaum Syawal dulu, kemudian setelah itu baru dia qadha shaum Ramadan. Itu kalau bicara boleh. Tapi kalau seandainya yang dibicarakan adalah lebih utama mana, maka lebih utama tuntaskan dulu Ramadannya. Baik jemaah sekalian, ini mukadimah, kita belum masuk ke Ramadan. Kita baru ngomongin tentang apa tadi? 7 bulan yang mendapatkan perhatian khusus untuk berpuasa. Adapun bulan yang lain, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rabiul Akhir, dan Safar, ini ada puasanya, tapi puasa yang konvensional, Senin Kamis, apalagi Ayyamul Bid, gitu. Tapi untuk yang 7 bulan tadi, dia mendapatkan perhatian khusus di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, sekarang kita masuk ke shaum Ramadannya. Shaum diambil dari kata shauma yasumu, artinya amsaka yumsiku imsak, yang artinya menahan diri. Ini definisi secara bahasa, definisi secara etimologi, menahan diri. Seluruh aktivitas menahan diri, imsak atau shaum. Makanya dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang Maryam. Saat itu Maryam hamil, biiznillah, dengan izin Allah dia hamil tanpa suami. Yang terjadi adalah menjadi bahan gunjingan. Kok perempuan hamil nggak pakai suami? Ya sama kayak zaman sekarang juga. Ya kalau perempuan hamil nggak pakai suami kan, nggak ada suaminya kan orang jadi bahan gunjingan. Lalu Maryam pun menceritakan kenapa dia bisa hamil. Tapi penceritaan ini jelas tidak masuk akal mereka. Nggak masuk akal. Akhirnya Maryam pun berkata, Inni nadartu lirahmani shauman. Ya, saya bernazar kepada Allah untuk saum. Falan ukalimal yawma insiya. Saya nggak mau ngomong sama orang selama seharian ini. Jadi percuma dikasih tahu, ada yang mau percaya. Makanya dia bernazar nggak mau ngomong. Apa istilah yang dipakai? Saum. Apa saum? Nggak mau ngomong, puasa ngomong. Ya orang Kejawen bilang puasa pati geni. Nggak mau ngomong. Ini
mana bahasa? Dia nggak mau bicara, menahan diri. Maka ketika ada orang misalnya menahan diri dari amarah, dia lagi secara bahasa. Walaupun dia lagi makan sebenarnya, tapi dia ketika diledek sama orang, dia menahan diri dari amarah, dia secara bahasa. Baik. Kemudian definisi secara terminologi, syar'an atau istilah. Kita tahu yang namanya definisi dalam ilmu itu selalu ada dua. Definisi etimologi sama definisi terminologi. Bagaimana kata para fuqaha? Dalam kitab Fiqh Sunnah, Syekh Said Sabiq mengatakan al-imsak 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyah. Saum adalah menahan diri dari yang bikin batal. Nanti kita bahas bagian itu. Bagi saya menahan diri dari yang bikin batal ini tingkatan saum intermediate. Tengah-tengah. Awalan. Anak SD menahan diri dari yang bikin batal udah mampu mereka. Tapi seumur kayak kita, saum Ramadan masih sekedar menahan diri dari yang batal, kayaknya sayang. Harusnya kita mengalami peningkatan. Enggak hanya menahan diri dari yang bikin batal, tapi anil mafsadat, menahan diri dari yang bikin rusak nilai puasanya. WA masuk di grup, kita buka lagi bulan puasa padahal ngomongin politisi biasa, ya kan? Jangan dikira bapak-bapak nggak suka gosip, bapak-bapak juga suka gosip. Cuman beda tema aja sama ibu-ibu. Ibu-ibu ngomongin jemuran sama sayur, bapak-bapak ngomongin politisi. Ya baca dan si Anu begini, si Anu ini, astagfirullah lagi puasa nih. Ngomongin orang yang belum tentu benar, belum tentu valid beritanya. Dan kadang tangan kita lebih lancar dibanding akal kita, langsung share broadcast 5 grup. 2 menit kemudian ada klarifikasi, mohon maaf Pak, ya Allah, udah 5 grup sebenarnya. Jatuhlah reputasi kita kan, dianggap ini orang kurang radar kesadarannya untuk tabayun kurang. Lagi puasa rusak nilainya. Oleh karena itu seumuran kayak kita begini nggak cukup al-imsak 'anil muftirat, tapi hendaknya al-imsak 'anil mafsadat, menahan diri dari yang bikin rusak nilai puasanya. Min tulu'il fajr, dari tulu terbit nongol. Ya bahasa Arab tapi tulu itu nongol, kelihatan. Ya tola'al, badru alaina kan ada tuh kalimat kayak gitu. Tola'al artinya muncul. Dalam hadis ittala'a alaina rajulun, muncullah seorang laki-laki. Ini hadis tentang malaikat Jibril yang datang dari wujud laki-laki. Tulu fajar. Nah, fajar subuh, fajar itu ada 2. Ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Apa fajar kadzib? Fajar bohong. Itu belum waktu subuh, belum. Itu masih azan pertama. Subuh dulu kan azan 2 kali. Ya, azannya Bilal, kemudian azan subuhnya Abdullah bin Umi Maktum. Ya. Jadi kalau kita naik ke atas, seandainya di Depok ini kagak ada gedung-gedung, masih kayak gurun gitu ya, itu akan gampang ketahuannya. 1 titik putih belum merata, itu namanya fajar kadzib, belum waktu subuh. Azan silakan tuh azan pertama. Orang kampung bilang dulu azan bangunin muazin. Padahal sih bukan bangunin muazin. Memang begitulah sunnahnya. Kemudian fajar shadiq, fajar yang benar, yang jujur. Yang mana itu? Yang subuh, yang waktu subuh itulah waktu di mana sudah mulai kita masuk puasanya. Kalau yang tadi belum, tadi masih boleh makan, masih boleh sahur. Itu ketika sinar putih tadi udah rata di tempat terbitnya matahari. Makanya seperti itu waktu subuh. Min tulu'il fajar ila ghurubi syams, sampai terbenamnya matahari. Yang kemudian kita istilahkan dengan maghrib, ghurub, terbenamnya matahari. Orang Syiah, mereka kalau buka puasa itu isya, bukan maghrib. Dari mana alasan mereka? Yaitu ayat yang berbunyi yang insyaallah bapak-bapak, ibu-ibu juga sudah hafal. Tsumma atimmu siyam ila lail. Lalu sempurnakanlah puasa kalian sampai malam. Nah, kalimat itu dianggap berarti isya. Maghrib belum terlalu malam.
Allah suruh dalam Al-Quran, sempurnakanlah puasa kalian sampai malam. Gitu. Lalu kenapa? Ahlus Sunnah mengatakan maghrib karena yang namanya malam itu ada 3 waktu. Awalul lail, nisful lail, akhirul lail. Ada awal malam, tengah malam, sama akhir malam. Kapan awal malam? Maghrib. Makanya begitu udah mulai maghrib, udah tanggal baru, kan gitu. Awalul lail itu, awalnya malam. Dan dari sisi sunnah pun dalam hadis Bukhari dari Abu Hurairah, dari Umar bin Khattab dan beberapa sahabat, bahwa Rasul dan para sahabat kalau buka puasa itu selalu maghrib. Sehingga Rasul dan para sahabat lah yang punya otoritas untuk mengimplementasikan apa makna summa atimu siyam ilal lail, maghrib, ghurubi syams. Kemudian ma'an niyah, dibarengi oleh niat. Sebab kalau sekedar menahan diri dari yang bikin batal dari subuh sampai maghrib tapi nggak pakai niat puasa, itu bukan puasa, itu namanya diet, ngurusin badan. Ramadan, haji tanpa niat, itu bukan haji, itu lagi rilah, lagi jalan-jalan. Sholat tanpa niat, bukan sholat, dia lagi stretching, pemanasan, kan gerakan badan. Oleh karena itu hampir di semua definisi ibadah mahdhah selalu ada ma'aniyah, pakai niat. Hadis innamal a'malu binniyat, amal itu berdasarkan niat, dikomentari oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Aid dalam syarah Arba'in beliau. Yang dimaksud dengan amal dalam hadis tadi al-a'mal asy-syar'iyyah, amal-amal syariat, amal-amal ibadah itu mesti ada niat. Kalau untuk amal-amal non ibadah seperti makan, minum, nggak pakai niat, nggak ada masalah. Ya, suaminya lagi minum, istrinya nanya, bang udah niat? Niat apaan? Niat minum. Emang ada niat minum? Saya nggak pakai niat, batal minumnya. Bingung suaminya, batal minumnya. Ya, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, dulu ulama mutaqaddimin, kata Imam Ibnu Rajab, ketika dia menjelaskan hadis tersebut, innamal a'malu binniyat itu, para ulama mutaqaddimin mereka menjadikan amal akhirat dan amal dunia pun wajib pakai niat. Itu ulama terdahulu tuh. Kemudian di masa setelah mereka, ya tidak, telah terjadi ijma yang dimaksud innamal a'malu binniyat menurut ijma kaum setelah mereka itu khusus untuk al-a'mal asy-syar'iyyah, amal-amal yang sifatnya syar'i, yaitu seperti sholat dan seterusnya. Baik, ini ma'aniyah. Maka Bapak Ibu sekalian, kita mendapatkan beberapa poin dari definisi tadi. Yaitu yang pertama, menahan diri dari yang bikin batal atau merusak, kita tambahkan di situ karena kita udah gak lagi anak kecil. Yang kedua, dibarengi oleh niat tadi. Oleh karena itu jangan sampai ada seorang ibu, seorang muslimah ditanya sama temannya, ya Allah Bu Haji, lama nggak ketemu, kok kayaknya kurusan sekarang. Alhamdulillah Ramadan saya sukses. Ternyata itu target Ramadan dia, itu ngurusin badan. Kalau emang itu menjadi target utamanya, bukan dalam rangka la'allakum tattaqun, karena goal terakhir, target terakhir puasa Ramadan la'allakum tattaqun, tapi dia tujuannya supaya ngurusin badan tadi. Mohon maaf, ini saya khawatir saum Ramadannya sia-sia. Dari mana dalilnya itu sia-sia? Itu di ayat yang sama-sama kita udah hafal. Allah berfirman dalam awal-awal surat Tabarak, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Khususnya pada kalimat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah hendak menguji kalian, kita semua, siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya, bukan yang paling banyak amalnya. Kalau yang paling banyak amalnya, yang menang yang tuaan, aki-aki nenek-nenek menang nih. Tapi yang paling bagus amalnya, Fudail bin Iyad menjelaskan ayat tersebut, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Amal soleh jika ikhlas tapi tidak benar, tidak akan diterima. Kebalikannya, wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Jika benarnya sudah benar,
Kayak puasanya tadi udah bener, tapi tidak ikhlas, niatnya salah. Niatnya bukan lillah, tapi semata-mata tadi, maka lam yuqbal, juga tidak akan diterima. Hatta yakun khalisan wa shawaban, sampai amalnya itu ikhlas dan benar. Kapan ikhlas? Ayakuna lillah, hendaknya karena Allah. Kapankah benar? Ayakuna ala sunnah, hendaknya itu amal sejalan dengan syariat. Baik, jemaah sekalian, itu tentang definisi saum. Ya. Kemudian kita masuk definisi Ramadan. Ya, definisi Ramadannya. Ya, kata Imam Abdul Hasan Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir, di sebuah kitab induk fikih mazhab Syafi'i, dia mengatakan wa kana Ramadan yusamma fil jahiliyah natiqun. Dulu Ramadan di zaman jahiliyah itu punya nickname, punya nama khusus, yaitu natiqun. Pakai tak, natiqun. Apa natiqun artinya? Lelah, payah, capek. Mirip dengan bahasa Sanskerta puasa. Puasa bukan bahasa Indonesia. Puasa itu bahasa Sanskerta yang artinya siksaan. Ya. Natiqun, lelah dan capek. Kemudian fasummiya bil Islam bir Ramadan. Kemudian dinamakan di zaman Islam dengan nama Ramadan, ma'khudun minar Ramadan, diambil dari kata Ramadan, ay syiddatul har, yang artinya panas banget. Nah, ini definisi Ramadan, panas banget. Kenapa? Kata Imam Abdul Hasan, hina furida wafaqa bi syiddatil har. Karena dahulu ketika setiap datangnya bulan Ramadan, ketika ada kewajiban saum Ramadan, itu bertepatan dengan musim panas. Makanya kita di Indonesia enak banget. Ramadan kadang musim hujan, kadang pernah musim panas, plus musim timun suri, itu tambahan di kita. Ya. Tapi tadi kata Imam Abdul Hasan, di sana selalu musim panas, maka disebut Ramadan. Lalu dia pun mengutip sebuah asar dari Anas bin Malik, bahwasanya Ramadan itu artinya yarmiduz dzunub, membakar dosa. Membakar dosa maksudnya yahrikuha wa yadhabu biha, menghilangkan dosa. Kalau bahasa orang dagang, bulan Ramadan itu bulan banyak apa namanya itu? Promo. Bulan promo. Promosi habis-habisan, ayo di bulan ini. Walaupun pada prinsipnya ampunan Allah, rahmat Allah dan seterusnya itu selalu ada di sepanjang tahun, di sepanjang waktu, sepanjang bulan, bukan hanya Ramadan pada prinsipnya. Tetapi memang ada tempat-tempat spesial, ada waktu-waktu spesial. Doa juga begitu sama. Doa pada prinsipnya di semua waktu, hayo doa. Tetapi ada waktu-waktu spesial, di saat sujud, ya kan? Di saat sepertiga malam terakhir, di saat turun hujan, di saat perang sedang berkecamuk, ya di saat ketika memandang Ka'bah dalam riwayat Ibnu Abbas. Ada tempat juga begitu, ada tempat-tempat istimewa buat berdoa. Walaupun secara prinsip tempat dimanapun kita berdoa juga bisa. Ada Raudhah, ada Multazam, ya. Ada yang namanya kita tahu Haramain, dua tanah haram, Mekah Madinah. Sebagaimana bulan pun ada bulan-bulan haram. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Ya, kenapa ada bulan-bulan haram, ada tanah-tanah haram begitu? Karena aktivitas maksiat dan kezaliman di bulan dan di waktu itu tudha'af. Apa tudha'af? Berlipat. Dosanya berlipat. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, annal ma'asiyah fi baladil haram, bermaksiat di tanah-tanah haram Mekah dan Madinah, tudha'af, ya, dosanya, bobot dosanya berlipat-lipat. Karena fi syuhuril haram, karena fi asyhuril haram, sebagaimana dosa itu kita lakukan di bulan-bulan haram sama. Maka kalau kita maksiat di bulan biasa nih, dosa. Gunjingin orang di bulan Safar, dosa. Gunjingin orang di bulan Rajab, lebih gede lagi dosanya. Nyolong sendal di Al-Husna, dosa. Nyolong sendal di Masjid Nabawi, lebih gede lagi dosanya. Gitu.
Saya pernah ngalamin hilang 2 kali, 2 hari berturut-turut ketika haji. Mana punya orang pinjam. Ya, baik jemaah sekalian. Nah itu perbedaan di waktu istimewa tadi. Kemudian sekarang kita masuk pada, setelah kita ngomongin saum sudah, definisi Ramadan juga sudah, kemudian sejarahnya tadi kita udah bahas tentang kenapa disebut Sya'ban, kenapa disebut Ramadan, dan bagaimana umat terdahulu terhadap Ramadan. Ya, Allah pun mewajibkan mereka, tapi oleh mereka telah diacak-acak menjadi 50 hari dan dipindahkan. Maka kita bersyukur umat Islam, Ramadan sudah 14 abad, 15 abad, kita tetap istiqomah, nggak pernah mengubah sedikit pun jumlah hari, dan kita pun nggak pernah mengubah memindahkan bulan Ramadan ke bulan musim-musim dingin, tidak. Itulah kenapa kita disebut dengan khairul ummah, karena umat Islam itu memang umat yang sangat menjaga, nggak akan mengubah Al-Quran sebagaimana mereka mengubah Injil dan Taurat mereka. Kita nggak mau mengubah syariat sebagaimana mereka telah mengubah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian jemaah sekalian, apa yang kita lakukan supaya Ramadan kita tahun ini seperti Ramadannya Rasulullah? Maunya kita kan begitu. Karena la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa, itu kan nggak asal puasa lalu dapat. Pasti ada proses mujahadah dulu. Ada proses perjuangan dulu supaya kita mendapatkan la'allakum tattaqun. Allah menggunakan kata la'alla. La'alla itu ya kata yang menunjukkan pengharapan, dan pengharapan itu ada peluang buat dapat. Peluang buat kita berhasil itu la'alla. La'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa, berarti ada peluang untuk mendapatkan takwa. Dalam bahasa Arab ada la'alla, ada laita. Bedanya apa? Laita dan la'alla kalau diterjemahkan sama artinya, semoga juga atau supaya. Tapi perbedaannya, kalau laita itu pengharapan yang mustahil terwujud. Seperti ayat misalnya, ya laitani kuntu turaba. Aduh, semoga saya jadi tanah lagi. Ini udah gak mungkin terwujud. Ya, menyesal dilahirkan, kemudian dia berharap jadi tanah lagi. Laita itu begitu. Tapi kalau la'alla, pengharapan yang masih mungkin terjadi. Maka la'allakum tattaqun menunjukkan itu bukan perintah Allah yang mustahil, ada, dan orang bisa mencapai itu. Gimana tangganya, gimana caranya, gimana kuncinya, gimana poinnya? Salah satunya adalah melakukan adab-adab saum sebagaimana Rasulullah SAW. Yang pertama, yang sederhana, yang gampang-gampang dulu. Nabi mengatakan tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Bersahurlah kamu, karena di balik sahur itu mengandung keberkahan. Hadis Imam Abu Dawud. Apa keberkahan sahur? Dirinci dalam hadis yang lain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Ini keberkahan yang pertama. Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang yang lagi makan sahur. Coba Bapak Ibu bayangkan, kita lagi makan itu kan sesuatu yang nikmat, yang senang. Lagi makan didoain oleh Allah dan para malaikatnya. Apa maksud Allah berselawat? Apa maksud malaikat berselawat buat kita? Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi, menjelaskan seperti yang direkam oleh Imam Bukhari. Allah berselawat maksudnya Allah memuliakan dan mendoakan orang yang bermakan sahur itu. Maksud dari malaikat berselawat adalah malaikat beristighfar untuk orang yang makan sahur. Bayangin, walaupun kita lagi makan, ternyata tanpa kita sadari malaikat mendoakan ampun buat kita saat itu. Maka kalau makan sahur, ya jangan cepat-cepat, supaya sepanjang kita makan terus-terusan malaikat mendoakan ampun buat kita. Sama kalau lagi habis sholat berjamaah, jangan buru-buru udahan. Karena Rasul mengatakan selama kita masih duduk di situ, selama itu pula malaikat berselawat, berdoa buat yang lagi pada duduk tuh habis sholat. Maka kalau kita bicara fikih, sebagian fuqaha dalam mazhab Hambali dan Syafi'i memakruhkan makmum bangun duluan sebelum imam. Ada yang mengatakan gitu. Kecuali ada uzur syar'i, itu lain cerita lah. Gitu. Perut mulas, anak nangis, ya, rumah kebakaran. Ya. Tapi kalau nggak ada uzur syar'i, ya udah kita terusin aja zikirnya.
Ya supaya tadi kita mendapatkan ya doa dari para malaikat. Baik, ya mas kalian, sahur. Justru kalau kita puasa nggak pakai sahur dan itu menjadi habit, menjadi kebiasaan, khawatir bukan mendapatkan pahala, tapi malah mendapatkan seperti yang Nabi bilang dalam hadis Imam Ahmad, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur. Yang bikin beda puasa orang Islam dengan puasanya ahlul kitab, Yahudi Nasrani, adalah makan sahurnya. Jadi khawatir puasa kita nggak ngikutin sunnah Rasul, tapi ngikutin sunnahnya ahlul kitab, Yahudi Nasrani, yaitu nggak pakai sahur. Sesekali nggak sahur nggak apa-apa, sesekali namanya orang kesiangan mungkin pernah ngalamin. Dan Rasul sendiri pernah puasa nggak sahur. Waktu Rasul pulang ke pagian, jadi bukan pulang ke malaman. Jadi kalau bapak-bapak pulang ke pagian itu sunnah Nabi juga itu. Kok pulang pagi bang? Iya, ikutin Nabi. Ya, hadisnya Sahih Muslim. Rasul pulang pagi-pagi dari bepergian. Kemudian Rasul bertanya kepada Aisyah, ini kasusnya tentang puasa Ramadan, dia pengen puasa sunnah sebenarnya. Tapi Rasul saat itu nggak lagi pengen puasa, pengen sarapan. Ya Aisyah, lagi nggak gitu Aisyah punya makanan nggak? Jadi Rasul pengen sarapan pagi-pagi. Ya anggaplah kalau di kita kayak model jam 6-7 gitu ya. Jawaban Aisyah, main di to'am. Maaf bang, nggak ada makanan. Apa jawaban Nabi? Pak ini soal. Kalau gitu saya berpuasa. Gitu. Jadi ini juga tips buat bapak-bapak. Kalau kita pengen sarapan, begitu pulang tahu-tahu istri kita belum nyiapin apa-apa, kita bilang kalau gitu abang puasa. Kan enak. Bini juga demen uang belanja utuh tuh nggak kepake. Gitu. Jadi bukan malah ngomel, lu tega banget ya laki pulang nggak ada makanan, kopi kayak apa kayak. Ya. Baik ya mas kalian. Nah Rasul saat itu langsung puasa, nggak pakai sahur. Ya. Baik, sesekali tidak ada masalah, Rasul juga pernah mengalami. Tetapi ketika itu menjadi kebiasaan, budaya puasanya selalu nggak pakai sahur, ketika dia puasa sunnah misalnya, kita khawatir alih-alih mendapatkan pahala malah berdosa karena tasyabbuh bil kufar, menyerupai puasa yang non muslim. Baik, ini pertama. Sahur walaupun nampaknya sederhana, tapi ternyata dia berkah. Malaikat doain, Allah juga menurunkan ampunannya, pembeda puasa kita dengan puasa non muslim, dan tentunya secara fisik juga bermanfaat, memperkuat kita puasa. Maka wajar di ujung hadis yang Nabi mengatakan, fala tarakuhu walau kana minkum jur'atun min ma. Janganlah engkau tinggalkan walaupun sekedar seteguk air. Dan saya yakin kita kalau sahur nggak bakal seteguk air, maunya mah lebih. Tapi saking pentingnya sampai Nabi katakan walaupun sekedar seteguk air. Yang kedua, yang perilaku Rasulullah lakukan adalah yaitu sedekah di Ramadan. Target kita bulan lalu, tahun lalu Ramadan saya kayaknya sedekah sekian. Sekarang mau target tambahin walaupun tak banyak semampu saya, silakan. Dari mana dalilnya? Hadis Imam Bukhari dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menceritakan bahwasanya karena Rasulullah alaihi wasallam ajwadun nas. Rasul adalah manusia yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakun fi Ramadan, dan kedermawanannya semakin menjadi-jadi di bulan Ramadan. Bayangkan. Jadi kedermawanan Rasul semakin menjadi-jadi di bulan Ramadan. Karihil mursalah, bagaikan angin yang bertiup. Bapak Ibu kita lihat, angin bertiup itu nggak ada yang nyuruh. Angin bertiup, nggak pilih kasih. Nggak ada angin bertiup pakai belok dulu. Wah ini rumah orang kagak, belok kan? Ini rumah orang kagak bener nih, belok. Enggak. Angin bertiup ke segala arah. Dan angin bertiup siapa yang bisa nahan? Dan angin bertiup siapa yang bisa hitung jumlah volumenya? Nah ketika dikatakan kebaikan Rasul bagaikan angin bertiup, diumpamakan kayak begitu, itu bahasa sederhana para sahabat supaya kita faham betapa luar biasanya kedermawanan Rasul di masa itu. Makanya Nabi pernah bilang begini kepada para sahabat yang punya utang, ya man kana lahu daina atman lahu. Siapa yang punya utang, akulah yang akan menjadi penjaminnya, yang bayarin. Coba Rasul akan bayarin utang umatnya saat itu. Berarti Rasul punya apa? Punya dua hal. Pertama, punya kasih sayang dan punya harta. Punya kasih sayang nggak ada harta, gimana bayar utang orang? Punya harta nggak ada kasih sayang, bakhil, pelit. Ya. Ada kasih sayang nggak ada harta, ngenes. Apa ngenes? Ya ngenes kan?
Gue pengen bayarin utang lu pada, tapi utang gue juga banyak. Itu benar sebenarnya. Ada kasih sayang tapi nggak ada harta. Nah Rasul punya dua-duanya, ada kasih sayang nggak ada harta, dermawan. Makanya dia bilang siapa yang punya utang saya yang jamin. Kemudian secara khusus, walaupun ini hadis nggak ada kaitan dengan Ramadan, ini hadis umum. Rasul mengatakan setiap pagi, setiap subuh ini ada dua malaikat yang berdoa. Satu malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah buat orang yang hari ini bersedekah, khalafa, kasih gantinya. Jadi doa dari para malaikat, malaikat mendoakan orang yang sedekah hari ini, nggak harus di pagi hari, pokoknya hari ini. Jadi sedekah subuh itu ya harusnya bukan sedekah subuh saja, sedekah ya hari itu. Memang doanya di subuh hari, doa si malaikat tadi itu di pagi hari dia memang. Ya Allah untuk orang yang hari ini bersedekah, khalafa, kasih gantinya. Apa gantinya? Allah punya kuasa. Mau diganti dengan harta bisa, mau diganti dengan non harta, kesehatan, kebahagiaan, akur rumah tangga bisa. Anak yang tadinya nggak pernah sholat jadi sholat bisa jadi gara-gara sedekah orang tuanya. Kenapa kita nggak mikir ke sana? Kebanyakan kita kalau sedekah dan berharap ganti itu pikirannya materi dulu. Ini mentalitas MLM kayak begini. Bukan mentalitas orang bersedekah. Mohon maaf kalau ada aktivis MLM. Kotak amal lewat nyemplungin dikirim. Gua ngasih 10.000, Allah ganti 1 juta nggak kira-kira? Ya apalagi sering dikompor-komporin. Pokoknya kalau kita infak motor, Allah ganti PE gue. Khawatir jadi bener-bener ditungguin tuh nih. Gue udah infak motor nih. Udah setahun motor kagak balik-balik, PE-nya kagak. Nah ini kan karena apa? Menyempitkan makna khalafa. Ya, makna Allah akan ganti disempitkan sekedar harta jadi begitu. Padahal bisa jadi nggak bisa katakan kesehatan, akur, anak yang taat, anak yang soleh, anak yang pintar, bisa jadi itu ganti dari apa yang sudah kita berikan dan itu lebih mahal. Tapi jangan lupa itu malaikat sendiri, malaikat satu lagi berdoa kata Nabi. Allahumma ati mumsikan talafat, ya Allah untuk orang yang hari ini tak bersedekah, tak berinfak, talafat, binasakanlah hartanya. Ini ada dua makna kata Al-Munawi, binasa keberkahan dan binasa secara fisiknya. Fisik hartanya memang binasa atau keberkahannya yang binasa. Ya ada duitnya, ada hartanya, tapi nggak datangkan manfaat, justru mendatangkan masalah dulu. Ya punya anak dua-duanya udah kerja misalnya. Abangnya gajinya mungkin angka 2 digit lah, 20-an, 30-an juta. Adiknya masih UMR Depok. Tapi adiknya walaupun sekedar UMR masih udah bisa ngasih orang tua. Mak, mohon maaf ya, ini gaji saya pertama buat emak 1 juta, buat bapak 1 juta, saya buat bensin 2 juta. Makasih Neng ya, alhamdulillah. Masih bisa ngasih ke orang tua. Abangnya yang gajinya 30 juta, pelitnya luar biasa ke orang tuanya. Dari sisi keberkahan si adik lebih berkah, karena berkah itu artinya ziyadatul khair wal manfaah, bertambahnya kebaikan dan manfaat. Baik, sedekah. Ini kita baru sedekah doang tuh. Kita belum ngomongin selanjutnya. Karena masih banyak perilaku Rasulullah di Ramadan yang bisa kita tiru. Banyak doa. Karena dalam hadis Imam Tirmidzi Nabi mengatakan salah satu bentuk dakwah ada 3 kelompok manusia yang doa mereka tidak ditolak. Apa kata Rasul? Yang pertama dakwatul mazlum, doa orang teraniaya. Yang kedua dakwatul musafir, doanya orang yang sedang safar. Yang ketiga dakwatul shaim hatta yuftir, doanya orang berpuasa sampai dia berbuka. Coba, jadi kalau bapak-bapak mudik, ibu-ibu mudik dan kena kemacetan kayak Brexit dulu tuh 3 hal ini dapat. Dia musafir juga, dia terzolimi juga, dan dia puasa juga. Ya kan? Dia safar kan tuh. Musafir nggak itu? Iya, musafir. Musafir Jawa Tengah ke sini. Musafir. Terzolimi nggak? Boleh. Iya. Berpuasa nggak? Nah, kalau puasa banyak yang jebol juga saat itu. Rasul katakan 3 kelompok manusia ini la turuddu da'watuhum, doa mereka tidak tertolak. Kita doa banyak doa. Dan sayangnya doanya orang kita sekarang ketika Ramadan siang-siang apalagi doanya bismika wa ahya wa amun, doa mau tidur. Karena kebanyakan tidur. Baik, mohon maaf nih belum semua kayak kita bahas.
ya, supaya ada waktu buat diskusi atau tanya jawab. Kita belum bahas yang lain-lain, apa-apa, mungkin nanti tercover dengan tanya jawab. Ya, saya akhiri dulu, silakan jika memang ada pengulangan soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal yang mau bertanya, Bapak Ibu. Ada? Ibu-ibu ada bertanya, Bu? Bapak-bapak? Oh, udah hafal. Salah. Ada? Halo, Pak. Walaupun mungkin sudah sering dibahas juga, tapi sering juga ada yang nanya terkait dengan amalan di nisfu Sa'ban. Ya. Terus apa yang ini? Ya, maksudnya dari dalilnya, dasar-dasarnya atau terkait dengan khusus di nisfu Sa'ban ini. Baik. Untuk masalah amal ibadah di malam nisfu Sya'ban, saya pernah bikin artikel cukup panjang. Ya, intinya apa istilahnya, pro kontra para ulama sejak masa salaf, ya, khususnya pada masa tabi'in. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain, cukup banyak dari 7 jalur sahabat Nabi. Ya, Rasul mengatakan begini, Yad'u'ullah fi kulli lailatin min nisfi Sya'ban. Allah setiap malam nisfu Sya'ban itu menampakkan rahmatnya, menampakkan kasih sayangnya setiap malam nisfu Sya'ban. Wa yaghfiru li jami'i khalqi. Saat itu Allah mengampuni seluruh makhluknya, illal musyrik, kecuali buat orang musyrik dia nggak dapat. Wal musyahid, siapa musyahid? Orang yang lagi pada bertengkar, orang musuh. Dalam hadis yang lain, dalam Imam Ahmad itu, illa qatilun nas, pembunuh juga nggak termasuk. Apa status hadis ini? Ya, Syekh Al-Albani mengatakan ini hadis sahih. Jadi keutamaan malam nisfu Sya'ban itu sahih. Ya. Dan bukan hanya beliau, beberapa ulama hadis yang lain juga mengatakan ini hadis sahih. Karena sanadnya banyak, satu sama lain saling menguatkan, sehingga memang itu malam punya keutamaan. Hanya saja di hadis itu nggak diceritain ngapainnya. Nah, itulah kemudian yang menjadi ruang sebagian ulama untuk berijtihad, melakukan A, B, C, D, E. Baik, saya akan bacakan dalam kitab Imam Ibnu Taimiyah. Kita tahu Imam Ibnu Taimiyah seorang ulama yang sangat ketat, ya, dalam masalah bid'ah dan khurafat. Beliau berkata dalam kitab Fatawa Al-Kubra jilid kedua halaman 262. Idza shalla al-insan lailatan nisfi wahdah. Jika seseorang sholat sendirian di malam nisfu Sya'ban itu, au fi jama'atin khassah, atau di jamaah tersendiri, dia sendiri atau jamaah khusus gitu. Kama kana yaf'alu tawa'if minas salaf, sebagaimana perilaku para salafus saleh. Ya, salafus saleh juga sudah ada yang sholat berjamaah atau sendiri-sendiri ketika malam nisfu Sya'ban. Fahuwa ahsan, maka itu lebih baik. Dia nggak bilang fahuwa hasan, itu baik, tapi dia bilang fahuwa ahsan, itu yang terbaik. Jadi ketika ada orang menghidupkan malam nisfu Sya'ban, terserah sih dia mau sholat, dia mau tilawah, dia mau sendiri, mau berjamaah. Kata Imam Ibnu Taimiyah, itu perilaku kaum salaf. Baik, saya akan bacakan lagi. Sama dari Ibnu Taimiyah juga.
Lakin alladhi alaihi kathirun min ahli ilmi aw aktsarihim min ashabina wa ghairihim ala tafdiliha wa alaihi yadullu nas Ahmad. Tetapi yang dianut oleh mayoritas ulama, ya, jadi pendapat mayoritas ulama atau mayoritas sahabat-sahabat kami, apa maksud sahabat kami? Yaitu ulama mazhab Hambali, karena Ibnu Taimiyah mazhabnya Hambali. Termasuk ulama Saudi zaman sekarang pun rata-rata Hambali. Syekh bin Baz, Utsaimin, Shalih Fauzan itu Hambali. Ya, rata-rata para ulama mazhab Hambali mereka mengatakan bahwa malam nisfu Sya'ban itu memang memiliki tafdil, keutamaan. Wa alaihi yadullu ala nas Ahmad bi ta'addudi al-ahadits al-waridah fiha. Hal ini juga diucapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan hadis-hadisnya sangat banyak. Ini kata Ibnu Taimiyah. Hadis-hadis keutamaan malam nisfu Sya'ban itu sangat banyak. Ya. Baik, sekarang kita lihat dalam kitab yang lain. Saya ambil dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ensiklopedia fikih Kuwait, setebal 45 jilid. Saya di rumah punya kitabnya. Tebelnya 1 meteran, 2 meter benar. Karena rak habis atas bawah sama dia doang. Ya. Dulu saya belinya langsung dari Kuwait. Ya. Mesen, ya, jangan Kuwait sih, mesen aja di Kuwait. Ya, khawatir mahal ongkosnya. Ya. Al-Faqih, dalam kitab itu dikatakan, "Dhahaba jumhurul fuqaha ila nadbi ihya'i lailatin nisfi min Sya'ban." Mayoritas ahli fikih mengatakan sunnahnya, ya, menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Kemudian di kitab itu disebutkan beberapa hadis dalilnya. Ada yang dhaif, ada yang palsu, ada yang sahih seperti yang tadi. Semua hadis disampaikan di situ. Ya, jadi ini mayoritas ahli fikih. Kemudian dalam kitab Akhbar Makkah, Akhbar Makkah artinya berita-berita dari kota Makkah, disusun oleh Imam Al-Faqih. Imam Al-Faqih ini seorang ulama hadis sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal, tapi lebih tua Imam Ahmad bin Hanbal sedikit. Imam Ahmad meninggal tahun 241, beliau meninggal tahun 272. Saya langsung membaca terjemahannya ya, biar agak lebih cepat. Beliau berkata gini, amalan penduduk Mekah pada malam nisfu Sya'ban. Judulnya begitu. Amalan penduduk Mekah di malam nisfu Sya'ban. Dan kesungguhan mereka beribadah karena keutamaan malam tersebut. Itu judul yang cukup panjang. Dia berkata, penduduk Mekah dari dulu sampai hari ini, dari dulu maksudnya dari zaman salaf sebelum dia hingga sampai zaman dia, bukan zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang udah gak ada. Zaman sekarang udah gak ada. Ya udah berubah. Tapi zaman Imam Al-Faqih tahun 272 dia meninggalnya. Jadi udah berapa abad yang lalu tuh? Sekarang 1444 Hijriah kan? Kurang lebih 12 abad, 13 abad. Jika datang malam nisfu Sya'ban, maka mayoritas laki-laki dan perempuan keluar menuju Masjidil Haram. Mereka sholat, mereka tawaf dan menghidupkan malam itu sampai pagi. Jadi bukan hanya sampai Isya. Di Indonesia sampai Isya doang kan? Ini sampai pagi dengan membaca Al-Quran di Masjidil Haram sampai menghatamkan semuanya. Hatam semuanya. Bukan hanya Yasin, tapi hatam semuanya. Dan mereka sholat. Di antara mereka ada yang sholat malam itu 100 rakaat, dan pada tiap rakaatnya membaca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas 10 kali. Lalu mereka mengambil air Zam-Zam malam itu. Inilah dasar kenapa masyarakat kita pada bawa air. Itu dari sini. Ya. Lalu mereka meminumnya, mandi dengannya, dan juga menyembuhkan orang yang sakit dengannya dalam rangka mencari keberkahan pada malam tersebut. Dan dia mengatakan sanad dan sahih tentang masalah. Jadi saudara kita yang melakukan hal itu, terlepas dari sebagian masjid tidak melakukan, termasuk Al-Husna juga tidak melakukan kan? Ya. Secara fikih mereka punya dasar dalam kitab yang enggak dibaca oleh pihak yang kontra masalahnya. Jadi pihak yang kontra itu mungkin referensinya nggak dapat. Yang melakukan mereka punya referensi. Dan ini kitab kaum salaf abad 3 Hijriah. Baik. Nah, pihak yang kontra siapa aja? Yang tidak menyetujui juga ada, yaitu para ashabu Malik, para ulama Malikiyah di Madinah. Ingat tadi kan Mekah tuh.
di Madinah nggak setuju dengan aktivitas itu dan kata mereka itu bid'ah. Para ulama Syam, Al-Auza'i misalnya juga mengatakan itu tidak ada. Walhasil sejak zaman itu memang sudah terjadi beda pendapat para ulama kita tentang aktivitas ibadah di malam nisfu Sya'ban. Dan mereka punya murid, muridnya punya murid terus sampai berantai ke zaman kita. Baik yang pro maupun yang Kontra. Akhirnya di masyarakat kita pun juga ada kan sisanya atau pelanjutnya, baik yang melanjutkan bahwa itu ada atau yang melanjutkan bahwa itu tidak ada. Nah, bagaimana menyikapi perbedaan fikih apalagi yang sudah belasan abad lamanya ini? Sikap kita seperti yang diajarkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Idza ra'aita ar-rajul ya'malu 'amalan." Jika engkau melihat seseorang melakukan praktek aktivitas, ya, wa inda ra'yin akhar, dan engkau punya pendapat yang lain, kita punya pendapat yang lain dari dia, ya. Qad ikhtalafat fi, dan di mana perbuatan itu masih ranah debatable para ulama, bukan ranah ijma, bukan. Maka kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, fala tanha, jangan cegah dia, jangan larang dia, biarin aja. Yang melakukan pun juga jangan ngatain saudaranya dengan sebutan yang enggak juga. Wahabi, ini juga kagak benar. Kan dikit-dikit ada yang modelnya gampang ngatain Wahabi, sebagaimana yang satu lagi pun juga menuduh-nuduh dan seterusnya sama. Saya lihat sikap keras dalam masalah perbedaan fikih itu karena mungkin kekurangan referensi sehingga mereka ngambil sikap keras. Coba kalau seandainya mereka tahu tentang rujukan yang banyak, bacaan mereka yang banyak, insya Allah mereka akan relatif lapang dada. Contoh yang kedua dari Imam Ahmad bin Hanbal. Coba di Masjid Al-Husna, ada nggak ba'diyah asar? Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Apa reaksinya kalau ada orang salat ba'diyah asar? Kita habis ngejubirin nih, habis asar. Ada orang bangun, dia sholat lagi. Pernah ngeliatin nggak biasanya? Kaget kan? Sholat apaan? Kan gitu. Ini terjadi di masa Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi dia lagi ke Khurasan, di masjidnya, itu orang sana habis sholat asar, sholat lagi. Sehingga murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal itu pada nanya ke Imam Ahmad, ya kalau bahasa kita, Pak Ustaz, itu orang pada sholat lagi. Jawab Imam Ahmad, la naf'alahu wa la nu'ibu fa'ilahu. Kita tidak melakukannya, tapi kita tidak mencela orang yang melakukannya. Ini ada. Fikih itu penting. Tapi adab membungkus fikih supaya tak pada berantem itu juga penting. Nah, seringkali kita lupa hanya mendownload fikihnya, tapi lupa mendownload Adabnya. Sehingga terjadi nanti itu. Ya. Imam Ahmad punya pendapat sholat mimisan batal. Sholat mimisan itu batal. Imam Syafi'i, Imam Malik, Sa'id bin Musayyab mengatakan sholat mimisan tidak batal, itu maafu anhu, itu dimaafkan karena darah dikit, bukan darah yang murah begitu. Ya. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal jadi makmum, imamnya mimisan. Kalau beliau konsisten dengan pendapatnya, harusnya ngapain? Kalau batal, kan beliau punya pendapat mimisan itu Batalkan. batalin. Dia lagi sholat jadi makmum, imamnya mimisan. Kalau dia konsisten dengan pendapatnya, harus apa ya? Mufarokoh, memisahkan. Jadi kan udah batal. Tapi ternyata dia melanjutin terus bersama si imam. Ditegur oleh muridnya, Pak Ustaz, katanya batal. Kok antum melanjutin? Jawaban dia apa? Apakah aku salah menjadi makmumnya Imam Malik dan Imam Sa'id bin Musayyab? Karena Imam Malik dan Imam Sa'id bin Musayyab itu kan tidak batal. Jadi dia ngalah demi keutuhan jamaah, keutuhan jamaah sholat. Sebab level Imam Ahmad kalau mufarokoh pasti heboh jamaah lain. Si imam ini mungkin akan dihardik oleh yang lain. Ada apa nih imam sehingga ditinggalkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal? Gitu. Ya. Tapi ini contoh namanya adab dalam berfikih. Bukan hanya kita menjalankan fikih, itu penting melandingkan fikih dari kitab ke kehidupan itu penting. Tapi jangan lupa melandingkan adab-adab juga tidak kalah pentingnya supaya tadi kita paham bagaimana menyikapi perbedaan tersebut. Ya. Cukup ya? Itu pakai doa. Baik, kita akhiri untuk kita istighfar. Hadza syakirin hamdan yu'afini hamdan yu'zina ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وصيامنا آمين. وجميع عباداتنا يا مجيب السائلين. آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات آمين. والمؤمنين والمؤمنات آمين. الأحياء منهم والأموات آمين. إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين. وقضي الحاجات. آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Ini illa adalah anta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.